Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di konten apresiasi puisi. Kali ini kita bakal ngebahas tipografi dan onomatope puisi tragedi Winka dan Sika karya Sutarzi Kalzumbahri. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa sih tipografi itu? Tipografi merupakan aspek bentuk visual puisi yang berkaitan dengan tata hubungan dan tata baris. Nah, halaman tidak dipenuhi kata-kata hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, melalui tipografi ini sangat menentukan pemaknaan terhadap suatu puisi. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, yuk kita masuk ke inti dari pembahasan kita, yaitu menganalisis tipografi puisi tragedi Winka dan Sika karya Sutarzi Kalzumbahri. Puisi tragedi Winka dan Sika ini berbentuk tipografi yang zigzag. Nah, bentuk tipografi yang zigzag ini merupakan tanda ikonik yang menggambarkan jalan yang berliku-liku. Dalam puisi ini juga terlihat adanya gelombang yang sangat tajam, yaitu tidak melengkung tapi langsung turun miring ke kanan dan ke kiri dengan begitu tajamnya. Maka dengan bentuk tipografi seperti itu, puisi ini memiliki makna perjalanan sebuah perkawinan yang tidak mulus, tetapi penuh dengan lika-liku dan mara bahaya. Nah, gambaran kehidupan dalam puisi karya Sutarzi Kalzumbahri ini dirancang sangat tragedis. Ketika jatuh dalam sebuah masalah, maka akan sangat jatuh dengan begitu tajamnya. Jika dilihat dari tingkatan kemiringannya, sangat terlihat bahwa masalah yang dialami tokoh dalam puisi ini semakin lama semakin sulit, serta bentuk gelombang tajam yang menunjukkan pasang surut kehidupan. Nah, teman-teman, meskipun makna dari puisi ini tidak diungkapkan secara gamblang, namun bentuk puisi menggambarkan sebuah makna dan merupakan sebuah tragedi, yang mana pembalikan kata kawin menjadi Winka dan kasih menjadi Sika mengandung makna bahwa sebuah perkawinan antara suami istri itu akan berantakan dan kasih antara suami istri tersebut sudah terbalik menjadi kebencian. Selain itu, tragedi Winka dan Sika hanya dapat ditemui 4 suku kata, yaitu Ka, Win, Si, dan Ku. Dengan keempat suku kata tersebut, terbentuklah 8 kata, yakni kawin, winka, sika, ka, win, si, dan ku, yang diantaranya merupakan sebuah kata-kata baru yang hasil dari pembebasan oleh Sutarzi, yang dalam hal ini dengan membiarkan kata membolak-balik dirinya. Alhasil, tentu saja tidak akan kita temukan kata tersebut jika kita mencarinya di kamus, dan kata baru tersebut pun memiliki makna tersendiri. Nah, jika kita logikakan, pemaknaan dimungkinkan sebagai berikut. Ketika sebuah kata utuh, sempurna seperti aslinya, maka arti dan maknanya pun sempurna pula. Bila kata-kata dibalik, maka maknanya pun terbalik, berlawanan dengan arti kata aslinya. Contohnya, kata Tuhan kalau kita balik menjadi hantu, yang nampak artinya berlawanan. Nah, dalam kata kawin terkandung konotasi kebahagiaan, sedangkan kata Winka merupakan kesengsaraan. Nah, dan pada kata kasih yang bermakna cinta, sedangkan Sika bermakna kebencian. Tragedi mulai terjadi ketika kawin dan kasih yang karena suatu ujian hidup tidak bisa dipertahankan lagi, hingga berubah menjadi Winka dan Sika dengan makna sebaliknya. Nah, kata yang menunjukkan hidup yang menjadi sia-sia belaka. Nah, dari penjelasan sebelumnya, baris puisi yang membentuk tipografi zigzag yakni yang pertama, pada baris ketujuh kata kawin berjalan mundur. Hal ini mengandung makna bahwa cinta dalam perkawinan yang tadinya begitu besar semakin lama berubah menjadi kecil. Yang kedua, pada baris ke-15 kata kawin berubah menjadi Winka
itu berarti permasalahan dan perpisahan sudah sering terjadi, sehingga kata kasih berubah menjadi sihkah, yang bermakna kasih itu sudah berubah menjadi kebencian. Yang ketiga, pada baris kedua-dua, kasih hitung mundur sekali, sampai akhirnya tinggal kasih sebelah saja, yakni tinggal sih saja. Yang keempat, pada akhir puisi kawin dan kasih itu menjadi kaku atau mati, yang mana ku diawali dengan huruf kapital yang menyatakan bahwa mereka kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan onomatope pada puisi Sihka dan Winka karya Sutarzi Kalzumbahri. Nah, apakah ada onomatope pada puisi ini? Yuk, mari kita lihat bersama-sama. Sebelumnya, onomatope merupakan masalah tiruan bunyi yang tujuan dari atom-atom ini yaitu agar suasana dalam puisi ini lebih terkesan orality atau hidup, dan cara pengucapannya dilihat pada susunan huruf. Nah, setelah menganalisis puisi ini, maka saya tidak menemukan terdapat onomatope atau tiruan bunyi dari bait yang disampaikan karena hanya membentuk kata kawin, winka, kasih, sihka, win, ka, dan si, yang tidak menggambarkan tiruan bunyi dalam bentuk apapun. Nah, agar teman-teman mengerti bagaimana sih bentuk dari onomatope ini, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Pada kata ngiau yang merupakan tiruan dari bunyi hewan yaitu kucing, atau bentuk onomatope yang mengusir hewan dengan kata hus. Nah, itu tadi pembahasan terkait tipografi dan onomatope puisi tragedi Winka dan Sihka karya dari Sutarzi Kalzumbahri. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat mengambil ilmu dari video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.